Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada kali ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis perusahaan dan mengenal apa itu proper. Tidak akan spesifik atau tidak akan secara mendalam kita akan mengkaji tentang proper itu sendiri, tetapi saya akan sedikit mengulas secara garis besar saja. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik dan itu bisa teman-teman ulik lebih mendalam lah. Ya, ada 5 atau 4 pertanyaan teman-teman yang saya rangkum. Pertama dari Nurwidiana Rahma. Berdasarkan data yang saya ketahui bahwa Pertamina sudah beberapa kali menguasai raihan proper emas. Upaya apa saja yang dilakukan Pertamina yang mungkin bisa dicontoh oleh perusahaan lain juga untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan raihan proper emas tersebut. Oke, saya apresiasi Nurwidiana Rahma. Ini dia bisa melihat bahwasannya perusahaan Pertamina adalah perusahaan yang paling banyak memperoleh penghargaan di penilaian proper. Bahkan dia ngomong raihan proper emas, saya nggak tahu ya. Dia spesifik ngomong emasnya atau proper dengan peringkat emas dan hijau secara umum, bahkan biru mungkin ya. Karena memang kalau dilihat secara data kuantitatif, Pertamina memang banyak memperoleh penghargaan di sini. Nah, pertanyaannya sih, upaya apa yang dilakukan Pertamina? Ya, kalau itu saya sih jawab yang bisa dicontoh adalah komitmen grup pimpinan ya. Karena memang kalau sudah berbicara komitmen, nanti ketika mengimplementasikan bahkan sampai ke monitoring dan evaluasi, itu akan lebih mudah bagian dari perusahaan untuk menjalankannya. Tapi kalau komitmen saja tidak ada, itu akan sedikit susah. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi maupun pertambangan gitu ya. Dia menganggap proper ini hanya beban gitu ya. Kenapa kita harus proper padahal kita sudah melakukan AMDAL? Ada beberapa pertanyaan juga yang berhubungan dengan itu. Nah, makanya perlu adanya komitmen terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dicontoh, ya pertama adalah komitmen dari pimpinan perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa nih yang bisa dicontoh untuk mempertahankan atau meningkatkan raihan proper emas? Saya pikir proper emas di perusahaan Pertamina tuh mungkin lebih dari 5 ya, Pertamina yang dapat emas, baik eksplorasi, pengolahan, bahkan sampai ke marketing operation atau pemasaran. Nah, fungsi atau tugas kita ini sebenarnya melihat keunggulan dari setiap perusahaan itu, kemudian kita analisis, dan ketika perusahaan-perusahaan lain ingin menuju proper emas, kita bisa memberikan masukan kepada perusahaan tersebut berdasarkan best practice yang ada. Nah, kalau ditanya apa nih yang bisa dicontoh dalam melakukan atau meningkatkan raihan proper emas, yang pertama kita harus tahu dulu programnya apa saja. Bukan mencontoh atau mengcopy paste programnya, tetapi mencontoh dan mengcopy paste proses penyusunan program tersebut. Kenapa kok program tersebut bisa dipilih untuk menjadi program unggulan? Nah, kadang ada yang salah di sini. Kalau ditanya apa nih yang bisa dicontoh, ternyata perusahaan lain hanya mengcopy paste permasalahan atau program yang ada. Tentunya program perusahaan yang ada di pesisir tidak akan sama dengan program yang ada di perkotaan. Program yang ada di daerah pedalaman tidak akan sama dengan daerah perkotaan ya, ataupun daerah-daerah pesisir pantai gitu. Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya teman-teman harus tahu nih prosesnya seperti apa, kenapa kok bisa seperti itu, sampai ke bisa memilih sebuah program. Nah, jadi kalau ditanya apa yang bisa dicontoh, yang dicontoh adalah prosesnya, proses dalam membuat program tersebut atau program unggulan yang ingin disampaikan pada Propermas atau yang ingin dijual ketika perusahaan ingin memperebutkan Propermas. Begitu Nurwidiana Rahma. Selanjutnya ada Jalaluddin Rafsanjani Rojaf. Pada materi pertemuan kelima di bagian penilaian kuantitatif dan kualitatif,
disebutkan ada juga penambahan penilaian pada masa pandemi. Penambahan penilaian pada masa pandemi tersebut berdasarkan apa saja? Oke, nanti ini pertanyaan yang nanti akan saya jawab di akhir, dan ini yang akan membedakan materi video yang saya share minggu lalu dengan perkuliahan pada hari ini. Kalau ditanya secara sekilas, ini sebenarnya kuantitatif dan kualitatif ini penilaian sendiri ya. Tapi kalau di masa pandemi itu ada dua dokumen yang harus muncul di dokumen yang dilampirkan atau yang dikumpulkan oleh perusahaan kepada KLHK. Apa saja yang ingin saya sampaikan sekilas? Ya, ada pertama stakeholder engagement. Dokumen stakeholder engagement harus ada pada tahun 2021 ini. Dokumen kebencanaan atau tanggap bencana itu juga harus ada. Yang ketiga, dokumen inovasi sosial. Nah, nanti akan saya jelaskan sekilas di akhir, kemudian akan dijelaskan lebih dalam lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Stefani Ilmi Firdausal Sabila, istilah proper ini masih asing di telinga masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat mengetahui peringkat sebuah perusahaan untuk kemudian mendukung program yang telah dibuat atau sekedar bangga dengan perusahaan tersebut? Di mana dan bagaimana mengaksesnya, serta apa dampak langsung bagi masyarakat? Apakah masyarakat juga ikut serta dalam proses penilaian tersebut? Terima kasih. Ya, ini mungkin kritikan juga ya untuk KLHK. Kalau ditanya ada nggak sih partisipasi atau kontribusi masyarakat untuk menilai ya, bukan untuk mendukung perusahaan dapat emas. Kalau untuk menilai saya pikir belum ada sampai saat ini, karena prosesnya hanya melalui melalui tahapan yang berhubungan dengan KLHK, tim akademisi dan tim praktisi yang menjadi Dewan Pertimbangan Proper. Nah, tapi mungkin kalau ditanya ada nggak sih kontribusi atau penilaian masyarakat, ya nanti pada saat kualitatif, penilaian kualitatif nih biasanya tim Dewan, KLHK datang ke sebuah lokasi, kemudian tim Dewan akan bertanya kepada masyarakat di sana, apakah benar kontribusi perusahaan di sini signifikan atau memberikan kontribusi kepada Bapak, memberikan manfaat kepada masyarakat di sini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Artinya gini, masyarakat itu sebagai bahan pertimbangan dewan dalam menilai. Jadi diwawancarain lah, ditanyain lah, kan masyarakat nanti bisa menilai secara objektif. Meskipun nanti banyaklah catatan-catatan kalau kita di lapangan atau temuan-temuan yang bisa menjadi perdebatan nih ketika itu terjadi. Tetapi setidaknya itu hanya proses kecil itu saja sih yang dapat menilai perusahaan masyarakat itu bisa memberikan penilaian terhadap sebuah proses penilaian proper. Tapi hanya kecil itu. Yang lainnya dikuasai atau melalui proses yang KLHK buat dan tim akademisi maupun tim praktisi susun gitu. Nah, gimana sih masyarakat bisa tahu? Pertama, sebenarnya masyarakat itu, apalagi masyarakat yang di lingkungan perusahaan, biasanya dilibatkan langsung dalam proses pembuatan program gitu ya. Nah, memang jarang sih perusahaan yang akan menjelaskan kita akan ikut perlombaan proper loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membantu kita. Itu tuh jarang banget. Jadi sebenarnya perusahaan itu dengan adanya proper bukan tujuannya adalah mencapai penghargaan itu, tetapi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kesadaran perusahaan agar peduli terhadap tata kelola perusahaan yang baik gitu ya, sehingga nanti goals-nya ya masyarakat bisa sejahtera dan masyarakat bisa mandiri. Nah, kalau memang masyarakat masih asing itu wajar sih, memang KLHK biasanya sosialisasinya melalui media online gitu ya, ataupun sosialisasi luring, dan itu hanya dihadiri oleh perusahaan-perusahaan. Masyarakat yang nggak ngerti. Saya pikir peran kita sebagai pendamping lapangan juga penting di sini. Kalau memang masyarakat tidak perlu tahu istilah proper, tapi kita bisa menyederhanakan dengan istilah perusahaan perlu peduli terhadap masyarakat. Selama setahun akan dinilai Bapak Ibu. Nah, penilaian itu kalau memang perusahaan tidak berkontribusi, maka bisa mendapat penghargaan yang tidak maksimal gitu. Nah, penjelasan-penjelasan itu sebenarnya bisa kita lakukan dan kita sebagai
pendamping lapangan. Kalau memang besok teman-teman ada nih dari 30 partisipan di sini ya, yang 49 partisipan terjun langsung jadi pendamping perusahaan, kemudian nanti menjelaskan atau menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan. Begitu ya Mbak Stefani. Kemudian yang terakhir, Minati Alfi Aziza. Dokumen yang dimaksud apakah telah tersertifikasi ISO 14000? Kan kemarin saya ngomong ada DRKPL dan dokumen hijau. Kemudian dalam aplikasi penyusunan dokumennya, apakah ISO mengikuti standar proper atau seperti apa? Oke, kayaknya saya dulu di awal juga ngomong deh terkait dengan ISO ya, teman-teman. ISO itu standarisasi internasional yang dilakukan sebuah organisasi non-profit ya. Nah, 14100 ini ISO tentang sistem manajemen lingkungan ya kalau nggak salah Mbak Elvi Aziza. Kalau kita berbicara tanggung jawab sosial itu bukan ISO 14000 tetapi ISO 26000. Coba Mbak Elvi Aziza dan teman-teman coba cari tahu deh ISO 26000 itu apa. Kemudian apakah telah tersertifikasi ISO? Nah, 26000 itu bukan berbeda dengan ISO yang lainnya ya. Kalau yang lainnya memang ada istilahnya tersertifikasi. Nah, kalau 26000 itu bukan sertifikat keluarnya, hanya sebatas guideline saja, hanya sebatas panduan saja yang tidak akan bisa dikeluarkan sertifikatnya. Itu yang berbeda dari ISO lainnya. Nah, kalau ditanya telah tersertifikasi, berarti nggak ada hal semacam itu. Tetapi pertanyaan kedua nih, apakah penyusunan dokumen mengikuti standar proper atau seperti apa? Nanti di pertemuan ketiga Pak selanjutnya itu nanti akan saya jelaskan kenapa kok proper bisa muncul, dari mana nih skemanya. Bahkan sedikit saya singgung peran akademisi di sana gitu ya. Kurang lebih saya gambarkan bahwasannya akademisi dalam hal ini memberikan masukan kepada kementerian. Nah, kementerian minta bantuan akademisi untuk menyusun guideline atau tools terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, akademisi buatnya dari mana nih? Contohnya dari mana? Nah, kebetulan ada beberapa standar-standar yang bisa diadopsi dan juga bisa ditambahi local wisdom yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah ISO 26000, mungkin juga ada GRI, Global Report Initiative gitu ya, ataupun ada manajemen model UN Global Compact. Nah, itu yang menjadi dasar dalam penyusunan atau pembuatan tools yang akademisi sampaikan kepada kementerian. Jadi kalau ditanya ISO mengikuti standar proper, malah justru kebalik. Proper mengikuti standar ISO. Nah, ISO-nya yang 26000, kemudian proper juga mengadopsi GRI, Global Reporting Initiative, kemudian terakhir juga mengadopsi UN Global Compact dengan manajemen modelnya. Oke, itu teman-teman 4 pertanyaan saya pikir menarik, bisa teman-teman coba resapi ya. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan bisa kita lanjutkan pada sesi terakhir nanti. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan sedikit melihat tentang macam-macam jenis perusahaan, apa itu proper dan apa yang dinilai dalam proper. Ini sudah saya jelaskan kemarin di media video yang saya share ya. Mungkin teman-teman kenal dengan perusahaan-perusahaan di tempat tinggal perusahaan-perusahaan atau tempat tinggal teman-teman. Tetapi yang ingin saya tekankan, banyak banget perusahaan, tapi ada juga klasifikasinya menurut proper ya teman-teman. Karena memang kalau di peraturan LAN itu nggak dijelaskan secara spesifik. Nah, kalau di proper itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klaster yang mengelompokkan jenis-jenis perusahaan tersebut. Coba deh teman-teman internalisasi kira-kira yang ada di tempat tinggal tempat tinggal teman-teman itu perusahaan apa. Saya pikir kalau di daerah Sumatera, Kalimantan ada sawit, Sumatera, terus sebagian di Jawa juga ada migas EP, kemudian tambang mineral ini ada di Kalimantan, Papua juga ada. Kemudian makanan dan minuman ini rokok ini Jawa Timuran, makanan dan minuman ini ya banyak lah mungkin di daerah-daerah tempat tinggal teman-teman. Nah, semen ini kalau teman-teman di Jawa kan Rembang, Tuban, Bogor itu ada.
Gula, karet, kayu lapis biasanya daerah-daerah luar Jawa karena membutuhkan lahan luas. PLTP, PLTGU, Jawa juga ada. Jamu farmasi, sepatu, cat, kaca, lembaran ini biasanya di perkotaan ya karena memang tidak membutuhkan lahan yang luas. Oke, ini sekarang saya jelaskan atau kita kutip penjelasan dari proper itu sendiri yang kita ambil berdasarkan Peraturan Menteri LHK nomor 1 2021. Proper itu akronim ya teman-teman, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut proper. Apa sih proper sebenarnya? Sederhananya cuma satu kalimat teman-teman, evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oke, sementara ini memang proper kalau dari rujukannya regulasi ini, yaitu cuman sebagai evaluasi kinerja penangguhjawaban usaha dalam bidang lingkungan hidup. Nah, nanti di bawahnya itu dijelaskan secara spesifik ya lingkungan hidup itu apa, sosial masyarakat itu juga termasuk di dalamnya ya dalam lingkungan hidup itu. Ya ini petanya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari tahun 97 di sini ada proper prokasi dimulai dengan single media yaitu air. Ada 85 industri yang ikut. Kemudian sampai tahun 2020 ada 2038 perusahaan yang ikut ya dalam penilaian proper. 2 juta jiwa berpartisipasi, 346 miliar dana bergulir di dalamnya. Bahkan ada penerapan kriteria tanggap bencana terutama dalam penanggulangan pandemi COVID-19, teman-teman. Ya, ini ada di publikasi proper yang disampaikan oleh KLHK setiap tahunnya. Kebetulan ini tahun terupdate ya 2020. Ya, peringkat proper 2020 ada 32 perusahaan emas. Saya nggak tahu tadi di pertanyaan ada yang menyatakan bahwasannya Pertamina itu mendominasi. Mungkin dari 32 perusahaan berapa persen itu adalah perusahaan Pertamina. Kemudian 125 perusahaan berpredikat hijau, 1.629 perusahaan biru, 233 perusahaan emas, dan 2 perusahaan hitam. Ini penjelasannya. Emas itu memiliki keunggulan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ya kalau perlombaan emas itu tertinggi lah kalau kurang lebih seperti itu. Penjelasannya ada di samping ya teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa coba pahami ya. Tapi setidaknya kalau biru itu berarti baru sebatas taat ya, belum memiliki program yang melebihi dari yang apa yang dipersyaratkan. Ya, kemudian bagian ketiga ini adalah penilaian-penilaian yang ada dalam penilaian proper. Untuk yang poin 2, ya poin 2A ini teman-teman, itu tadi kan kita ada 5 ya warna atau peringkat yang diperoleh ketika berbicara proper. Nah, untuk yang poin 2 pasal 16 ayat 2 poin A ini berkaitan dengan ketaatan perusahaan, atau kalau mereka atau sebuah perusahaan sudah taat dengan dokumen-dokumennya, itu dokumen 8 dokumen ini, pengendalian pencemaran air sampai pengelolaan sampah, maka itu masuk ke tahapan biru ya teman-teman. Nah, untuk yang hijau dan emas itu di sebelah kanan ini yang kriteria atau yang poin B. Ini ada 6 ya poin-poinnya, dan pemberdayaan itu hanya bagian kecil dari 6 itu yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Bahkan dokumennya didominasi oleh dokumen lingkungan sebenarnya, tapi ada 2 perbedaan nih teman-teman kalau melihat dari peraturan sebelumnya, yaitu tanggap bencana dan inovasi sosial. Apa sih dokumen tanggap bencana dan inovasi sosial? Nah,
itu yang sebenarnya perlu teman-teman kaji, jangan sebatas hanya tahu ini saja. Tapi kalau teman-teman ditanya nanti, kalau untuk perusahaan proper yang dapat biru, dokumennya apa saja? Dokumennya pasal 16 ayat 2 poin A gitu ya. Nah, untuk yang hijau dan emas apa saja? Pasal 16 ayat 2 poin B. Tidak hanya sebatas itu, saya pikir kalau teman-teman ingin menjadi bagian dari pendamping masyarakat oleh perusahaan, tapi teman-teman juga harus tahu detail-detail dari dokumen tersebut. Ya, ini gambarannya teman-teman. Tadi kan saya bilang hitam, merah, biru itu taat ya. Di sini ada penjelasannya, tidak ada upaya, tidak taat, dan taat. Kemudian naik ke hijau dan emas, ini melebihi dari apa yang dipersyaratkan gitu. Ya, ini yang biru di kolom biru di samping kiri saya ini, dan teman-teman bisa lihat ada pengendalian sampai pengelolaan. Pengelolaan ini sama seperti pasal 16 ayat 2 poin A. Sedangkan yang warna hijau di atas itu sama dengan pasal 16 ayat 2 poin B. Jadi gambar ini menerjemahkan pasal 16 yang sudah kita lihat di sebelumnya. Nah, pasal itu sebenarnya rujukannya adalah regulasi dari Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Ya, apa saja sih bentuk dokumennya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini dua dokumen pentingnya. Dokumennya berbentuk folder saja, teman-teman. Di dalamnya nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nah, mungkin teman-teman terus bertanya, terus ketentuannya saya bisa ngelihat di mana, Pak? Apa harus jadi bagian dari perusahaan baru bisa melihat itu? Saya pikir enggak ya, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di slide terakhir dokumen apa saja yang harus ada, atau teman-teman minimal membaca regulasi tersebut di bagian apa, agar bisa dapat mengetahui isi dari poin-poin tersebut. Ya, tapi yang jelas bentuknya folder ya teman-teman, bentuknya file, bentuknya soft file gitu. Jadi teman-teman tidak perlu kebingungan ketika teman-teman nanti mungkin ditanya ketika mau terjun di sebuah perusahaan gitu. Jadi dokumennya itu berbentuk file dan diletakkan di folder sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setidaknya kalau untuk dokumen hijau ini ada 9 ya. Ini satu lagi ada publikasi, tapi mungkin tidak capture di sini ya. Ya, ini slide terakhir dari halaman atau dari materi kita. Teman-teman coba buka Permen LHK-nya ini. Kata kuncinya Permen LHK nomor 1 tahun 2021 pasti keluar teratas nanti file dari regulasi Permen LHK ini. Halamannya berapa? Ada 312 halaman. Terus ditanya lagi, apakah saya perlu baca semuanya? Tidak perlu teman-teman, karena di sana hanya ada kurang lebih 18 halaman yang berbicara dengan Komdev, yang berbicara terkait dengan tema Komdev. Saya pikir 18 halaman itu kan satu jurnal, satu artikel saja, nggak perlu memakan waktu lama, tinggal teman-teman buka, kemudian nanti coba bisa dilihat dan dipahami. 18 ini saya hitung dari 3 dokumen ini ya, padahal ada DRKPL yang belum saya hitung, mungkin jadi sekitar 25 lah kurang lebih halaman yang berkaitan dengan Komdev dari 312 halaman ini. Kalau teman-teman nggak familiar akan kebingungan membaca regulasi ini, sehingga coba kita lihat dari sini ya. Rincian dokumen hijau tadi itu ada dari halaman 234 sampai 242. Jadi dari tadi folder-folder yang ada tadi isinya apa saja sih? Itu dijelaskan pada halaman tersebut ya. Kemudian tadi ada pertanyaan di awal, apa perbedaan dokumen atau perbedaan dari sebelum pandemi sama pandemi? Nah, dua hal ini ya, dokumen kebencanaan dan dokumen inovasi sosial itu yang membedakan. Terus ya, ada pertanyaan lagi, apa isi dari dokumen kebencanaan? Nah, sebagai
akademisi, teman-teman juga perlu melihat nih halaman 242 sampai 249. Isinya adalah menjelaskan tentang dokumen tersebut. Nggak perlu teman-teman harus punya dokumennya, tetapi setidaknya dengan membaca itu teman-teman punya gambaran terkait dengan dokumen penunjang yang harus ada ketika perusahaan ingin mengikuti penilaian proper. Kemudian terakhir rincian dokumen inovasi sosial. Nah, ini yang sebenarnya berkaitan dengan inovasi-inovasi yang ada. Secara dokumen juga di atas kertas ini berkaitan dengan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Nanti ada beberapa hal yang diperlukan gitu ya, cakupan program mungkin, kemudian signifikansi program sampai ke jaringan yang dibuat berdasarkan atau dihasilkan dari inovasi itu. Apa saja yang harus ada di dalam folder tersebut, ya teman-teman tinggal akses regulasi ini, kemudian lihat halaman 249 sampai 251. Kurang lebih itu ya teman-teman. Ketika kita membaca regulasi ini, saya menjembatani teman-teman tidak perlu membaca seluruhnya, mungkin kebingungan nanti, tapi cukup bagian-bagian penting saja. Bahkan saya merangkum kurang lebih ada 25 halaman saja yang penting yang berkaitan dengan dokumen community development. Ya, sampai sini saya pikir cukup pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan diskusi lagi dengan menyambung atau kita akan memberikan spare waktu karena memang masih ada untuk melakukan diskusi. Oke, terima kasih.